Please, Bounty Rush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel teman-teman. So di konten kali ini saya bakal share ke kalian tips jago pakai skill counter ya guys ya. Tips jago pakai char-char yang punya skill counter kayak kalian pasti tahu lah guys ya, kayak Sugar ya, Sentomaru, Shanks, Laut Dressrosa, ada banyak lah teman-teman. Bahkan cara yang terbaru Daimon Zozu dia juga punya skill counter gitu. Nah, sebelum saya kasih langsung kasih lihat prakteknya, saya bakal memberikan contoh kepada kalian cara pakai skill counter yang salah menurut saya ya untuk di meta saat ini. Sebenarnya di beberapa bulan ke belakang orang-orang udah tahu bahwa ini cara yang tidak efektif. Contohnya seperti ini ya. Nah, itu teman-teman adalah konten saya yang kemarin. Kalau kalian yang nonton pasti kalian tahu itu konten ngabuburit bareng Fleet Admiral, dimana pada saat itu saya lagi pakai Sengoku, terus ada musuh yang pakai Shanks, dia maju tanpa ngasih basic attack, dan itu udah pasti apa ya, saya itu udah bisa nebak bahwasanya dia mau masang skill counter ya, karena dia maju-maju dan gak ngasih basic attack gitu, udah pasti dia mau pasang skill counter, dan ternyata benar gitu guys ya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman adalah hal-hal klise yang player-player di tier pelangi ya, tier pelangi dari tier S min ya sampai SS, mereka itu udah pasti tahu gitu ya, kalau ada orang pakai char-char yang punya skill counter, otomatis terus mereka maju tanpa ngasih basic attack, berarti mereka itu mau masang skill counternya guys ya. Makanya jangan pakai trik seperti itu teman-teman ya. Nah, trik yang paling efektif saat ini ya, di meta saat ini adalah kalian serang dulu ya. Jadi begitu kalian mau masang skill counter, jangan dulu langsung dipasang guys ya. Kalian serang musuh dulu pakai basic attack. Gunanya apa bang? Gunanya supaya musuh itu jadi agresif gitu ya. Gimana kalau misalnya musuhnya dodging mulu terus mereka menghindar? Gak mungkin guys ya. Ya nggak 100% mungkin gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada musuh yang mereka membiarkan kalian menyerang mereka tanpa ngasih perlawanan gitu. Lama-lama mereka pasti bakal agresif gitu karena emosi panas gitu. Ataupun kalau misalnya mereka tetap nggak mau nyerang ya karena takut bakal kena skill counter, ya mereka pasti lama-lama bakal mati dengan basic attack kalian, dan itu jauh lebih memalukan gitu. Lama-lama pasti mereka bakal agresif gitu. Nah, gimana kalau misalnya musuhnya udah agresif nih, terus skill counternya itu malah miss gitu gara-gara kalian kelamaan pasang skillnya. Nah, makanya di konten kali ini saya akan share ke kalian cara untuk melatih insting ketajaman tangan kalian ya, ketajaman mata kalian dan tangan kalian untuk melihat pergerakan musuh mau nyerang atau enggak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya itu menggunakan char Shanks guys ya. Ya, karena ini char yang paling apa ya, damage attack skill counternya ini benar-benar ngeri banget gitu. Dan di sini saya nggak pakai medal teman-teman seperti yang kalian lihat ya. Di sini trade-nya si Shanks itu ada pengurangan waktu cooldown 50% setiap kali dia nge-kill gitu. Jadi enak banget untuk dijadikan contoh teman-teman. So langsung aja. Nah, di sini kita prakteknya itu teman-teman ya, latihannya itu di mode survival ya. Jangan kalian di latihan di mode ini guys ya, di mode solo episode ya. Kalau kemarin nggak kemarin juga sih, saya itu pernah buat tips jago perfect dodge. Nah, saya menganjurkan untuk latihan di solo gitu. Nah, kalau untuk latihan skill counter menurut saya itu nggak efektif ya, karena musuhnya hanya satu atau paling banyak ya 3 gitu. Jadi kurang efektif. Jangan juga kalian latihan di mode privat guys ya, karena ada 2 alasan. Pertama, musuh itu rata-rata kan bot ya, jadi musuh itu bakal fokus nyambut bendera. Terus kadang-kadang ya, ini alasan kedua, kadang-kadang kalian pas masang skill counter kalian malah digangguin sama tim sendiri gitu, jadi nggak enak gitu. Kita latihannya di mode survival guys ya, jadi jangan di mode solo episode dan di mode privat gitu. Kita latihan di mode survival. Nah, di sini saya pakai Shanks, nggak ada medal sama sekali. Ingat ya, di sini bukan latihan basic attack skill counter guys ya. Kita latihan untuk melihat pergerakan musuh itu mau nyerang atau enggak gitu ya, supaya kita terbiasa dan insting kita akhirnya terbentuk gitu. Kalau udah terbentuk lama-lama bakal jadi kebiasaan itu guys ya. Wait. Nah, mereka pernah lari-lari nggak jelas cuy. Nah, langsung kena guys ya. Jadi kita bakal latihan. Oke, 2. Dan pada saat kalian latihan, kalian nggak usah apa guys ya, nggak usah takut kalau misalnya miss mulu gitu. Namanya juga latihan guys ya. Kalau kalian belajar dan mengharapkan sesuatu yang sempurna, yang itu bukan belajar teman-teman ya. Konsepnya bukan belajar lagi gitu. Jadi nggak harus perfect untuk latihan teman-teman. Yang penting kalian belajar aja, mulai aja guys ya.
Lama banget cuy. Kita bunuh aja satu guys ya, supaya langsung. Jadi si Shanks ini kalau udah ngekill 2 musuh sekaligus, dia bakal langsung aktif gitu skill counternya. Nah, sampai sekarang belum ada yang miss guys ya. Wait. Nah, ini agak lama teman-teman ya, tapi nggak apa-apa sih, nikmati aja prosesnya guys. Ya, satu kan, langsung mati cuy. Padahal saya niatnya cuma mau bunuh 1 orang guys. Ini saya karena udah terbiasa latihan di sini ya, jadi udah jauh lebih easy sih. Wait. Gak ada yang mau nyerang mereka guys. Oke, saya salah guys ya, agak cepat, agak lama guys. Oke. Tumben ya tadi si siapa? Aduh, jangan mati dong. Aduh. Apa bara-baraho? Satu kali basic attack mati gak sih? Mati dong. Itu. Ini nggak ada cuy. Miss ya guys ya, karena botnya nggak jelas cuy. Nggak tahu kenapa ya. Itu gerakan-gerakan udah mau nyerang cuy. Wait. Satu kali basic attack. Oke. So kita biarin mereka kalau ngumpul dulu guys. Gitu. Nah ini pasti udah langsung menyerang nih. Aduh, lama guys ya. Latihan aja guys ya sampai terbiasa guys. Dan ini nggak harus Shanks guys ya. Tapi kalau misalnya kalian mau latihan pakai cara lain yang nggak punya pengurangan waktu cooldown skill 1, saran saya pakai medal yang kayak Relic atau Shanks ya, medalnya Relic, soalnya itu ada medal untuk mengurangi cooldown skill 1 gitu. Supaya kalian bisa enjoy latihannya guys ya. Nah kadang-kadang juga teman-teman ya, ini menurut pengalaman saya yang sudah saya kumpulkan menjadi data dan saya share dalam konten ini, kadang-kadang musuh itu malah mancing skill counter kalian dengan nyolek-nyolek kalian pakai basic attack dulu ya. Kadang-kadang malah sebaliknya gitu. Dan si Shanks ini juga punya stagger effect yang cukup kuat guys. Makanya kalian gak usah takut guys ya. Udah kelihatan banget guys ya gerakan-gerakannya gitu. Kecuali kamu sarannya Roger yang agak fast ya guys ya. Nah, makanya biasa orang pakai Roger itu ya kalau udah agresif benar-benar bagus banget sih. Ya. Enak banget untuk kalian pasang-pasang basic attack dulu guys. Udah nggak bisa guys ya, langsung kita kill aja cuy. Mati guys. Yang paling ngeselin, kalian pasti pernah ngalamin, kalian udah tahu musuh mau musuh yang pakai skill counter itu mau nyerang, terus tiba-tiba malah diserang sama tim kalian sendiri guys. Akhirnya kalian juga ikutan mati, padahal kalian gak ada niat nyerang guys ya. Itu yang paling ngeselin tuh. Nah kadang-kadang ada yang kayak gitu. Makanya paling enak kalau kalian nonton konten saya yang Trio Topi Jerami ya, Trio Topi Jerami yang kemarin mode challenge battle, kalian pasti ingat kalau saya itu pernah ngomong kayak gini. Saya itu paling senang pakai Shanks. Aduh gagal ya. Saya itu paling senang pakai Shanks terus dikeroyok, karena potensi untuk berhasil skill counternya jauh lebih bagus gitu. Satu tim yang gak ada niat nyerang, terus tim yang player yang satu itu malah agresif. Nah itu bisa ngekill 2 musuh sekaligus guys. Pero ada espada. Kita baksinya, kita bunuh aja guys ya, sekali-sekali pakai Griffon Flash deh, biar nggak ngebosonin cuy. Nah ini harusnya bagus sih untuk pasang basic attack ya. Itu salah satunya guys ya. Ya colek-colek aja dulu guys ya, 2 kali ya. Supaya musuhnya dia agresif gitu. Oh, itu nggak berhasil guys ya, miss itu guys ya. Wait. Mati nggak tuh? Langsung mati dong. Karena damage-nya itu dibalikin 2 kali lipat cuy. Berhasil nggak sih? Karena tembakannya itu slow banget cuy.
Nah, ini mereka pasti ini. Nah, mati guys ya. Nah, itu dia guys ya. Cara untuk melatih insting kalian itu di mode survival guys ya. Supaya kalian bisa terbiasa untuk melihat pergerakan musuh itu mau nyerang gak sih. Ya, di situ guys ya cara latihannya gitu. Dan kalau kalian nggak punya sense, kalian bisa latihan pakai cara lain. Terus pakai medal-medal yang punya pengurangan waktu cooldown skill 1 guys ya. Nah, itu tips dari saya guys ya. Dan ingat teman-teman bahwasanya kalian nggak bisa 100% berhasil guys ya. Intinya kalian latihan aja dulu gitu. Dan saya ngasih tips ke kalian bukan berarti saya yang paling jago, tapi saya punya beberapa pengalaman dan sudah saya kumpulkan jadi data. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya. And stay santun.